Di video ini saya akan membahas mengenai prinsip etik keperawatan. Sebagai seorang perawat atau calon perawat, kita harus memahami prinsip etik keperawatan sehingga kita bisa memberikan pelayanan keperawatan kepada klien dengan baik. Dan agar kita terhindar dari masalah etik seperti kejadian pasien jatuh, kesalahan saat pemberian injeksi obat, dan keterlambatan saat memberikan pelayanan keperawatan di tempat pelayanan kesehatan. Ada 8 prinsip etik keperawatan yang akan saya bahas di dalam video ini. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi yaitu hak seseorang untuk dapat bersikap bebas menentukan pilihan sebagai individu. Contoh aplikasi dalam prinsip ini yaitu apabila perawat akan menyuntik, perawat harus memberi terlebih dahulu kepada pasien untuk apa obat tersebut, dan perawat memberikan pilihan, misalnya suntikan atau injeksi tersebut akan dilakukan di pantat kanan atau kiri, dan sebagainya. Yang kedua, beneficence atau berbuat baik. Perawat harus bertindak untuk menguntungkan pasien dan melakukan hal yang baik. Contoh kasus, ada seorang pasien yang mengalami pendarahan setelah melahirkan. Menurut program terapi, pasien tersebut harus diberikan transfusi darah. Dengan demikian, perawat mengambil tindakan yang terbaik dalam prinsip moral ini. Perawat menjelaskan tujuan dan prosedur transfusi darah kepada pasien dan keluarga yang akan dilakukan tindakan transfusi. Yang ketiga, justice. Di sini prinsip justice yaitu perawat harus berperilaku adil kepada semua orang tanpa memandang latar belakang dan status sosial mereka. Contoh kasus yaitu perawat yang merawat lansia dan dia berperilaku sama kepada lansia lain walaupun ada lansia-lansia yang jorok bau dan tidak bisa menjaga kebersihan diri. Yang keempat, non-malfeasance, yaitu perawat harus bertindak untuk mencegah hal yang membahayakan pasien. Contohnya yaitu saat perawat melakukan perawatan luka dan tiba-tiba ada kasa yang jatuh. Perawat tersebut langsung membuang kasa tersebut dan tidak memakainya lagi, karena pasti kasa tersebut sudah terkontaminasi oleh kuman dan itu akan semakin membahayakan luka pasien. Yang kelima, ada veracity atau kejujuran. Perawat harus menjelaskan secara rinci dan sebenarnya kepada pasien mengenai kondisi kesehatannya. Contohnya yaitu perawat menemukan abnormalitas EKG pasien dan menjelaskan hal tersebut kepada pasien sesuai dengan kapasitasnya. Yang keenam, ada fidelity atau menepati janji. Dalam prinsip ini, perawat harus bisa menghargai janji dan berkomitmen kepada orang lain. Contohnya yaitu perawat tidak boleh memberitahukan kepada orang lain bahwa pasien ini mengidap HIV positif karena perawat sudah berjanji kepada pasien untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Dan contoh kecilnya yaitu perawat berjanji kepada pasien untuk melakukan tindakan di jam pukul sekian dan perawat harus menepati janji tersebut dan harus datang tepat waktu. Yang ketujuh, confidentiality atau kerahasiaan. Di sini perawat harus bisa menjaga kerahasiaan informasi pribadi klien. Contohnya, perawat tidak boleh memberitahu informasi terkait pasien kepada orang lain karena mengetahui informasi tersebut tidak boleh disebarkan. Yang terakhir, accountability. Di sini, perawat harus bertanggung jawab pasti pada setiap tindakan yang sesuai dengan SOP. Contohnya, perawat yang melakukan perawatan luka dekubitus pada pasien DM. Perawat harus melakukan tindakan tersebut sesuai SOP yang ada di rumah sakit.
Nah, itu tadi prinsip-prinsip etik keperawatan yang harus kita pahami. Semoga kita bisa menerapkan prinsip etik ini ketika memberi asuhan keperawatan pada klien.